Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah menyediakan beberapa peralatan untuk instalasi fermentasi aerob untuk membuat inokulan gaharu, yaitu untuk mengfermentasi jamur fusarium yang pada video sebelumnya kita sudah membuatnya pada media nasi dari batang pisang yang terserang jamur fusarium. Anda bisa menonton di video sebelumnya. Nah, untuk melakukan inokulasi pada batang haru, kita membutuhkan berupa jamur fusarium di media cair, sehingga kita membutuhkan fermentasi jamur fusarium di media cair agar jamur fusarium bisa hidup di media cair. Nah, ini beberapa peralatan yang sudah kita sediakan. Kita langsung saja melakukan fermentasi atau melakukan instalasi peralatan yang kita sediakan ini untuk melakukan fermentasi aerob jamur fusarium tersebut. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu pompa udara. Pompa udara ini bisa kita dapatkan di toko akuarium. Ini biasanya ada tulisan air pump, artinya pompa udara, bukan pompa air. Ini adalah pompa udara. Ini kalau kita beli di toko akuarium biasanya harga sekitar 30-40 ribu rupiah. Ini terhubung dengan aliran listrik nantinya. Kemudian ada penghubung pipa di sini untuk memasukkan selang pipa seperti ini. Nah, kemudian selang pipa ini yang biasa digunakan untuk akuarium juga seperti ini. Kita colokkan ke pompa udara ini. Kita hubungkan seperti ini. Ya. Selanjutnya pada botol pertama, ini ada 4 botol. Pada botol pertama ini kita sediakan cairan betadin, yaitu betadin kita campur dengan air, dengan mana fungsinya nanti untuk mensterilkan udara yang dari pompa air pump ini yang dialiri ke botol ini, disterilkan dengan cairan betadin ini. Ya, seperti itu. Dimana botol ini kita sudah sediakan 2 lubang masuk dan lubang keluar udara yang lubangnya bisa dilalui pipa ini. Namun nanti celah-celah udara yang sisa dari pipa ini harus kita lem atau kita sumbat dengan lem lilin ataupun dengan bahan lainnya yang bisa menutupi sela-sela lubang yang sisa pipa ini nantinya, agar udara tidak lolos dari lubang-lubang, celah-celah lubang ini nantinya. Ini penting sekali untuk berjalannya instalasi fermentasi nanti, sehingga udara tidak lolos dari celah-celah lubang setiap tutup botol nantinya. Nah, ini kita masukkan ke botol ini sampai masuk ke permukaan air seperti ini.
Ya. Nah, ujungnya masuk ke dalam permukaan air atau di tengah-tengahnya boleh seperti ini. Ya, kita geser dulu. Ya, sudah selesai yang sambungan pertama seperti ini. Kemudian di lubang ini kita masukkan lagi pipa satunya lagi. Namun ujungnya tidak masuk ke permukaan air, cukup di atasnya seperti ini. Nah, kelihatan seperti ini, tidak masuk ke permukaan air, cukup bagian atasnya. Yang satunya masuk ke dalam permukaan air, yang satunya tidak masuk. Dimana nanti fungsinya yaitu udara yang masuk melalui pompa air ini, pompa udara ini akan disterilkan di cairan betadin ini. Kemudian udara yang bersih akan dialiri lagi keluar ke botol yang kedua. Nah, botol yang kedua ini juga sudah kita sediakan. Ini kosong botolnya, tapi ada tutup sama. Ini ada 2 lubang. Kami ingatkan lagi, nanti celah lubangnya yang sudah dimasukin pipa harap ditutup dengan baik supaya fermentasinya berjalan lancar. Nah, seperti ini. Dimana pipa yang kedua ini akan kita isi dengan glass wall. Glass wall ini yaitu biasa digunakan pada akuarium, yaitu untuk penyaringan udara ataupun penyaringan air. Ini kita beli di toko akuarium, biasanya lebar, harganya 5.000 atau 6.000 rupiah. Panjang ini sudah kita potong untuk menyesuaikan peralatan kita ini. Nah, dimana ini akan kita masukkan dengan cara seperti ini. Ini kita masukkan dulu ke tutup botolnya seperti ini. Karena kita nanti akan menggunakan glass wall ini, kita taruh di tengah lalu kita gulung. Kemudian kita ikat dengan karet seperti ini ya. Fungsinya sebagai penyaringan udara. Kemudian kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Usahakan jangan pipanya jangan lepas dari glass wall. Nah, seperti ini maksudnya ya. Kemudian kita tutup rapat. Ya, oke. Artinya udara bersih yang dialirkan ke botol kedua ini akan disaring melalui glass wall, karena mungkin masih ada percikan dari cairan betadin yang dialiri dari botol pertama masuk ke sini, kemudian disaring dengan glass wall. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar nantinya. Kemudian di lubang yang kedua kita sediakan lagi pipa seperti tadi. Kita masukkan lagi
ke dalam ini, ke dalam lubang yang kedua. Ini kurang masuk karena lubangnya kurang rata yang kita bikin tadi. Ya, oke. Cukup. Nah, ya cukup seperti ini saja. Cukup. Asal masuk saja ke dalam botol ini, dimana nanti fungsinya untuk mengambil udara bersih yang sudah tersaring di glass wall, kemudian akan kita alirkan lagi ke botol berikutnya. Ini kita taruh di bawah dulu. Ini selang ini akan kita hubungkan ke botol besar ini. Ya, kita hubungkan ke botol yang besar ini. Nah, botol besar ini isinya yaitu berupa cairan EKG. Cairan EKG itu adalah ekstrak kentang dan gula. Nanti cara membuat ekstrak kentang dan gula ini akan kita bahas pada video berikutnya. Ini sebagai contoh, untuk besarnya botol ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kita butuh yang lebih besar atau kebutuhan lebih banyak, kita bisa membuatnya dengan drigen ataupun galon dengan dosis sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, cairan EKG ini, ekstrak kentang dan gula, inilah media tempat nanti jamur fusarium kita hidupkan di media cair ini. Karena jamur fusarium akan hidup dengan nutrisi ekstrak kentang dan gula pada media cair. Namun harus dilakukan dengan secara fermentasi aerob seperti ini. Tidak bisa asal kita campurkan saja tanpa melalui fermentasi aerob. Jamur fusariumnya tidak bisa hidup di media cair karena jamur fusarium adalah mikroorganisme yang membutuhkan udara. Jadi kita membutuhkan fermentasi aerob. Nah, sekali lagi, jika Anda membutuhkan kapasitas yang lebih besar, Anda bisa menggunakan drigen ataupun galon. Ini sebagai contoh untuk melakukan fermentasi. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan menghubungkan selang yang dari glass wall ini, botol glass wall ini, kita masukkan ke cairan EKG. Juga sudah kita sediakan dua lubang. Ini kita masukkan seperti ini, seperti biasa ya, seperti ini. Jadi selangnya masuk ke dalam permukaan air, dimana kita jelaskan fungsinya. Udara yang masuk ke botol pertama disterilkan di cairan betadin, kemudian akan dialirkan lagi ke glass wall, ke botol kedua yang tersaring di glass wall karena masih ada percikan-percikan dari betadin tadi. Kemudian udara bersihnya akan dialiri ke cairan EKG yang ada di botol ini.
Nah, cairan EKG ini nanti akan kita tambahkan dengan biang jamur fusarium ke dalamnya dengan dosis tertentu. Nanti kita bahas pada video berikutnya. Jadi setelah larutan EKG tersedia, kita masukkan nanti biang jamur fusarium ke dalam larutan ini. Nah, larutan inilah nantinya akan kita manfaatkan untuk inokulasi gaharu. Nah, berikutnya pada lubang kedua kita sediakan lagi pipa. Namun pipa ini cukup di atas seperti botol pertama tadi, cukup bagian atasnya. Ya, sekali lagi kami ingatkan, ini harus ditutup rapat. Sela-sela lubang kita tutup rapat dengan menggunakan lem lilin ataupun apa saja yang bisa menutup sela-sela ini agar tidak lolos udara. Ini penting sekali. Kemudian kita masukkan ke botol terakhir. Juga tersedia dua lubang pada tutup botolnya. Di mana botol terakhir ini isinya air biasa, air sumur boleh. Nah, kita masukkan sampai ke dalam permukaan. Nah, di mana nanti karena ini terjadinya proses fermentasi, tentu terjadi suhu meningkat sehingga dibuang ke dalam air ini atau dinetralkan ke botol udara ini, botol air ini. Ya, oke pemirsa. Selanjutnya kita sediakan lagi satu pipa cukup pendek. Nah, kita masukkan, namun cukup di atas saja seperti ini, tidak masuk ke dalam air. Ini untuk membuang udara agar tidak penuh di cairan EKG atau di sini. Kalau tidak dibuang, nanti botolnya bisa meledak karena di sini udara masuk terus. Nah, begini pemirsa, ini bisa kita susun dengan baik dengan menggunakan lakban agar tidak jatuh botolnya. Seperti ini kita susun dengan baik. Ya, anggap saja sudah kita susun seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah siap, ini sudah kita tutup rapat dengan lem lilin ataupun apa saja yang bisa menutupi celah-celah ini, dan sudah kita aliri dengan, sudah kita instalasi dengan baik seperti yang kami jelaskan tadi. Baru selanjutnya ini kita alirkan udara. Kita alirkan dengan listrik. Biasanya jika fermentasi instalasinya berjalan baik, ini akan terjadi gelembung di dalam cairan EKG ini. Untuk fermentasi ini berlangsung selama 7 hari.
Setelah itu, setelah 7 hari, baru larutan yang ada di cairan EKG ini, yang berupa cairan EKG, ekstrak kentang dan gula, yang setelah kita tambahkan biang jamur fusarium ke dalamnya, sudah bisa diinokulasikan pada gaharu. Nah, itulah penjelasan dari kami pemirsa. Jika Anda kesulitan, silakan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti akan kita jawab sebagaimana yang kami jelaskan ini. Atau Anda bisa menontonnya sambil meng-pause atau sambil mencatatnya apa yang kami jelaskan dari tahap demi tahap dari fermentasi aerob inokulan gaharu berupa jamur fusarium ini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas cara membuat EKG ini dan larutan EKG untuk jamur fusarium ini. Ini pada kesempatan ini cukup kita membahas tentang bagaimana menginstalasi peralatan untuk fermentasi aerob ini. Terima kasih. Salam jumpa kembali dengan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.